Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusallimu ala rasulina Sayyidul insan wa sayyidul abrar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas amal-amal soleh kita. Sebenarnya Allah jemaah sekalian tidak terlalu banyak persyaratan kita untuk mau berjumpa dengan Allah. Allah cuma mengatakan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah cuma meminta kepada kita yang mau berjumpa denganku nanti di akhirat dalam keadaan aku ridho dan dia pun ridho kepada aku. Cuma diminta saja dua syarat. Ya, falyamal amalan sholihan. Hendaknya dia berhias dengan amal-amal soleh. Mari kita kesenangan, Pak, dan sebuah cita-cita harapan besar kita berhias dengan amal soleh. Kenikmatan tak kebahagiaan kita ada di amal soleh. Dan kita minta dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Hidup kita semakin hari semakin bermakna. Tanpa kita sadari bahwa semakin berkurang kita punya jatah hidup, seharusnya hidup kita itu semakin bermakna buat kita. Ya, saya senantiasa ingatkan jemaah sekalian, jangan bergerak sendiri, jangan beramal sendiri, tapi di atas bimbingan Allah, di atas petunjuk Allah SWT. Jangan pernah menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh Allah, karena kita akan kecewa sendiri. Itulah doa kebaikan senantiasa kita hadirkan. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, kasih lihat pada kami yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Dan beri kami rezeki untuk ikut yang benar itu. Bukan cuma tahu kebenaran, tapi bagaimana menikmati kebenaran, bagaimana berada di atas kebenaran, bagaimana membela kebenaran dan berada di atas kebenaran. Jangan justru kita tak benar tapi membenci kebenaran tersebut. Juga demikian wa arinal batila batilan. Dalam perkara kemungkaran kita senantiasa minta, kasih lihat ya Allah kalau itu dosa-dosa, kalau itu kebatilan-kebatilan, kalau itu kesalahan-kesalahan. Dan kita minta rezeki di situ, rezeki menjauhinya, rezeki melepaskan diri. Karena kadang-kadang kebatilan, kemaksiatan, kemungkaran, tapi kita tidak bisa berlepas diri atas nama hawa nafsu dan syahwat. Ya. Nafsu, syahwat, ya. Kita kadang-kadang lepas dari syubhatnya. Kita tahu bahwa itu batil, kita tahu itu salah, tapi belenggu nafsu yang membuat kita kadang melepaskan ini. Maka kita minta warzuqna ijtinaba. Ada dua rezeki di situ, rezeki ittiba'ah dan rezeki ijtinaba. Rezeki mengamalkan kebenaran, rezeki menjauhi kemaksiatan. Nah, ini luar biasa doanya, Pak, karena diajarkan kita rezeki bukan cuma pada perkara dunia, tapi berada di amal soleh, cinta pada amal soleh. Itu adalah juga menjadi bagian rezeki yang sangat besar yang menjadi program Rasulullah SAW. Nah ya ikhwah, insyaallah kita berada di pembahasan insyaallah ya. Coba kasih mundur dulu sedikit kitabnya saja.
Nanti masuk di situ di bawah. Ya. Kita akan saling mengaitkan hadis ini karena masih dalam perkara wudu. Jadi wa masa bi ra'sihi wahidah. Ini hadis yang paling sulit tentang ini, mengusap kepala itu adalah wahidah, sekali. Karena nanti di teman-teman kita sebagian itu ada mengusap kepalanya 3 kali. Ya, 3 kali dia usap. Kalau hadis ini akhrajahu Abu Dawud, ya, itu wahidah. Ya. Dan caranya di sini, ya, di sini sebutkan bahwa Abdullah ibni Yazid ibni Asim, cara untuk mengusap itu adalah, ya, fa'aqbala biyadaihi wa adbara, dari depan, ya, fa'aqbal dari depan ke belakang. Jadi sebenarnya dari cara mana saya itu sudah sah, tapi ini yang paling afdal, ya, fa'aqbala biyadaihi, ya, wa adbara, dari depan menuju belakang. Di semua riwayat ini dari depan belakang, bukan dipatek-patek di kepala. Kemudian dalam riwayat lain khusus untuk Muslim ini disebutkan bahwa bada'a bimuqaddam, ya, muqaddam ra'si, itu dari depan kepala. Kemudian kasih bergerak itu tangan ke belakang. Lalu dia summa, ya, kemudian dia dikembalikan keduanya tangan itu ke tempatnya dimulai, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu riwayat lain, ya, dari depan ke belakang, belakang depan. Nah, ini telinga, ya, di sini sebutkan, ya, caranya di telinga ini, ya, ada 2 jari-jari kita, wa adkhala isbai, ya, as-sababa. Jadi sababa, kemudian ibhatain, ya, ibhatain dengan dari telinga ini. Jadi ada 2 ini, 2 jari, ada 2 jari. Nah, ini bagian zahirnya, ini bagian belakangnya ini. Dari ujung telinga ini naik terus ke atas. Ini dari ujung. Kemudian ini di dalam. Ya. Ya. Jadi ada bahagian belakang zahirnya. Nah, ini dari depan naik terus. Sementara ini yang satu, ya. Sebenarnya dari cara mana saya itu sudah boleh, tetapi yang paling afdal, mau kasih begini, mau kasih begini, mau siram, mau semprot, itu sah. Tetapi yang paling afdal itu petunjuk Nabi ini, ya, 2 jari tangan bergerak bekerja. Nah, kemudian hidung ini tersendiri kalau itu. Ya. Kenapa kita bersihkan hidung? Karena ada hikmah. Fa inna syaitan yabitu ala khayshuni. Ya. Syaitan bermalam di lubang hidung kita. Ya, ada 5 tempat syaitan bermalam di bagian tubuh kita, salah satunya itu di bagian hidung.
Itu bagian hidung. Yang bagian ini juga apa ya? Setan paling suka di sini. Nah itu tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh laki-laki maupun perempuan tangan kiri atau tangan kanan jangan panjang. Ciri-ciri orang yang suka kesetanan ini panjang tangannya, panjang kuku-kukunya. Ya. Minta tolong Pak diperiksa betul kita punya tangan. Ya, dulu kita punya guru, pukul betul kalau panjang ini. Ya. Jangan pelihara setan di sini, di bagian kuku itu. Ya, ada khaysumi, ada juga setan bermalam di bagian hidung kita. Ada di bagian kepala kita, ada di bagian darah kita, ada di bagian kotoran-kotoran. Ya. Ini kenapa dicuci tangan setelah bangun? Karena kita tidak tahu di mana tangan itu bermalam. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Kenapa dicuci? Dan Nabi berikan syariat ini dengan disertai ilatnya, disertai alasan-alasan. Kenapa dicuci? Karena tangannya itu tidak tahu di mana bermalam. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadah. Ya. Nah, kita masuk di pembahasan ini, sempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ini jemaah sekalian dengan dihisab ini asbil al-wudu, ya, bisa dibaca wudu, bisa wadu. Ya. Disempurnakan itu dengan wahallil bainal asabi. Itu dengan kita mengusap ya di sela-sela di antara jari-jari kita itu, di sela-sela ini. Kemudian disempurnakan kita apa? Istinsyaknya menghirup, illa antakuna soiman, kecuali pada saat kita berpuasa. Di sini berarti ada sesuatu yang kalau sunnah hukum dasarnya adalah istinsyak, tapi dijelaskan juga ada batasannya itu. Kalau membawa mudarat, merusak sunnah yang lain, sistem lain, jangan lakukan sunnah itu. Ada perkara yang sangat besar dirusak. Nah, ini kaidah sangat besar sekali bahwa ya darul mafasid, menolak sesuatu yang mafasid, ada mafasid, ada mafsadat, ada kerusakan, itu aula diutamakan daripada jalbil masalih. Ini kaidah bisa menjawab 1000 masalah. Kalau kita ketemu dua hal yang mesti tidak bisa sejalan, Pak. Dari hadis ini kita pakai bahwa ada sebuah kaidah namanya darul mafasid, menolak mudarat kalau ada, dan ada jalbil masalih, ada masalih manfaat di dalamnya. Tapi kalau bertentangan dengan ada kerusakan, dimenangkan itu jangan bikin kerusakan meskipun ada maslahat. Itu kaidah sangat besar. Jika ketemu maslahat dan mafsadat, mafsadatnya dimenangkan. Jangan bikin rusak meskipun ada manfaat. Seperti ini ya. Menghirup air sunnah, tapi kalau saya berpuasa merusak puasa saya, maka jangan terlalu, karena bisa masuk air ke dalam. Itu masuknya air di hidung, tembus ke tenggorokan kita, itu bisa batal puasa kita. Maka tidak dihirup kuat-kuat. Ya. Ini kita masuk di selai jenggot. Wan Utsman radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, Nabi itu Nabi melakukan, bukan Nabi menyuruh, tapi ini hadis fi'li. Yuhallil lihiyatah. Jadi di sela-sela itu apa namanya? Jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena jenggotnya Nabi itu tebal, sehingga untuk bisa kena air, itu kulitnya tempat jenggot
salah-salai dengan jari-jari tangannya. Hukum yang pertama di sini, kalau ada yang disalah-salai, ada yang disalah-salah, itu berarti masyru' untuk memeliharanya, itu yang disalah. Seandainya jelek, pasti Nabi duluan potong itu. Jadi saya sering katakan, kalau tidak bisa pakai jenggot, minimal jangan mencela orang pakai jenggot. Kemarin kita pertemuan antar ormas di Makassar. Ya, kami mewakili Muhammadiyah, Ustaz Ikhwan Jalil Wahda, kemudian ada ahli hadis, ahli tafsir dari Nahdlatul Ulama, ya, katakan berniatlah yang potong jenggot, yang pemakai jenggot itu, ya, untuk mengikuti Rasulullah, karena Abu Jahal katanya juga pakai jenggot. Maka kita jawab, Ustaz Ikhwan, maka yang mau cukur juga jenggotnya berniat lillahi ta'ala juga, ya. Jadi yang jelas jenggotnya itu Nabi berjenggot. Nabi berjenggot karena tidak mungkin ada di salah-salai kok tidak jenggot. Perbuatan apa itu? Ya, kalau antum belum bisa berjenggot, jangan dipaksa, jangan. Karena bukan sunnah menumbuhkan jenggot, sunnah salah-salai jenggot. Kok tidak ada, jangan disalai, Pak. Jangan disalah-salah. Kalau ada, kalau tebal, kalau tipis tidak. Kalau tipis harus basah jenggotnya, basah tempat ini. Kalau tidak ada jenggotnya, ya apa mau dibikin? Yuhalil. Bisa paham ya, insyaallah. Jadi Nabi salah-salah jenggotnya fil wudu, ketika dia berwudu. Ya, berarti ini tergantung dari ketebalan jenggot kita. Kalau Imam Malik itu kan minimal, ya, minimal 1 genggam. Minimal 1 genggam. Ya. Minimal, ya, kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa 5 lembar pun boleh. 5 lembar juga bisa. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa jenggot itu bukan aib dan bukan masalah, bukan aib. Tapi jangan dipaksakan, karena tidak semua juga sahabat Nabi pakai jenggot. Ya memang tumbuh, silakan. Kalau tidak bisa tumbuh, Pak, ya, jangan dipaksa. Kasih kemiri, kasih ini, kasih, jangan. Kalau tumbuh, bersyukurlah dengan tidak dicukur habis. Bersyukurlah dengan tidak disyukur habis. Jangan dihabiskan. Begitu juga nanti kalau bapak buka di kitab Tarji Muhammadiyah, jelas sekali ada di situ. Di Al-Bahsul Masail juga, kitabnya Eno juga ada di situ juga. Jadi bagaimana caranya kalau ada yang mencela itu? Ya, cuma nanti hukumnya ada yang mewajibkan, ada yang sunnahkan. Tapi tidak ada yang mencela itu sepanjang sejarah. Nah, berikut ini wa an Abdullah ibni Zaid radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utia, Nabi itu diberi ketika berwudu bisulutsai mud, 2/3 mud, 2/3 mud dikasih Nabi air itu. Mana itu? Kan kalau begini, Pak, namanya 1 mud begini. Tapi yang ada 2/3. Berapa isinya ini kalau 2/3? Kan kalau begini 1. Kalau 2/3 dikurangi, kurangi 1/3. Minta tolong, bisa ada yang praktek, bisa ada botol kosong supaya bisa ambil dulu air 1 mud yang standar, tangan di sini.
ambil ke air di luar dulu, kasih begini tangan tak, kurang-kurangi sepertiganya itu dari full begini, kurangi sedikit lah. Ada botol kosong di situ? Ini air saja. Atau ada botol kosong di situ nak? Air gelas apa tuh botol kosong? Saya mau lihat berapa itu kalau tangan normal diambilkan itu. Itu yang Nabi pakai berwudu. Ada? Oh ya ini. Siapa yang tangannya normal? Kalau Pak Taufik besar ke tangannya. Yang normal. Masa Ustaz Kurang? Oh besar juga. Ustaz Raja bisa? Kita ambil ke air begini. Bisa 2 orang saksikan. Coba tolong kasih begini tangan tak. Oh iya, ini penada. Kasih masuk di sini dulu, baru kasih masuk di botol. Kita mulai itu berapa itu? Bisuluthai dengan tangan kira-kira tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Ambil ke air, kasih begini, kumpul 2 tangan. Itu faja'ala, ya, yadluka, ya, zira'ai. Itu dia apa itu dipijak-pijak itu, dipijak-pijak, digosok-gosok itu tangannya dengan berwudu. Air yang Nabi pakai berwudu itu 2/3 mud. 2/3 mud. Ya. Bagaimana kira-kira air itu yang dibilang 2/3 mud? Ya. Kita akan lihat. Ya. Ya. Ya, artinya ini tangan normal orang dewasa. Yang orangnya tidak terlalu besar, ke orang Arab juga tidak semuanya besar. Yang normal-normal saja. Berapa? Setengah. Itu tunggu dulu, tangannya dulu siapa yang dipakai? Tangannya siapa dipakai itu? Mengukur. Tidak ada ukuran pas itu, Pak. Tidak ada. Karena itu berbeda-beda nanti ahli takhir. Ahli peneliti itu beda-beda. Karena itu kalau Bapak mengeluarkan zakat itu kan kalau Bapak mengeluarkan fidyah itu begini. 1 mud. 4 kali begini, satu itu yang dipakai Nabi mandi. Jadi 4 kali begini. Coba kita lihat. Ini air Pak yang dipakai Nabi berwudu. Kurang lebih begini. Kalau pun ada lebihnya tidak banyak. Kalau ada juga kurangnya tidak banyak. Kurang lebih begini dipakai berwudu. Tapi Pak yang kita pakai berwudu selama ini berapa kali dari ini? Saya bisa pakai berwudu ini. Saya bisa pakai berwudu. Apalagi dengan cara digosok. Menggosok ini kadang hukumnya wajib kalau airnya sedikit. Kadang bisa menjadi wajib ketika kita gosok-gosok itu anggota wudu. Karena menggosok itu Pak menyempurnakan pemerataan. Menyempurnakan pemerataan di kulit. Nah, pemerataan di kulit, hati-hati nanti ini kuminum. Ini air ukurannya Ustaz Rajab yang mirip-mirip ini. Ya, berapa mili kira-kira ini? 300. Kalau kita di situ hasil bacaan tak berapa? 600? Hah? Setengah? Ya. Ya, tergantung tangannya siapa. Akan berubah isinya ini kalau tangannya Pak Taufik masuk. Naik di sini.
Kalau tangan tak juga termasuk sedang. Tanganku lebih kecil lagi. Kecil. Saya bisa pakai berwudu ini, dengan catatan tidak dialirkan. Ambil, gosok. Ya. Ambil, gosok. Kemudian sedikit saja. Ambil, gosok. Ini memang digosok, bukan dituangkan begitu saja. Bukan dituangkan. Bukankah Nabi selalu suruh berwudu kita itu, Pak? Dengan semua sistem pekerjaan itu dengan bi-ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menyuruh kita itu mengerjakan sesuatu dengan urusan bi-ihsan yang benar, yang proporsional, meskipun banyak air. Dan Nabi mandi dengan 4 kali tangan begini. Namanya satu sok. Jadi satu sok itu 4 kali tangan. Seperempatnya itu namanya mud. Mud. Ya. Mud ini dari kata begini, Pak. Ini namanya mud. Karena dikasih panjang ini mat, dikasih panjang ini tangan, baru diisi, namanya mud. Inilah dulu yang dipakai oleh Nabi sebelum mengenal kilo, liter, apa semua. Inilah tangannya jadi ukuran. Jadi kalau berat yang diisikan ya beda-beda itu, Pak. Tidak ada ukuran itu. Tidak ada ukuran yang pasti berapa. Kalau saya Shalih Utsaimin misalnya 2,40. Kalau misalnya Imam Ibnu Hajar Asqalani itu 1,75. Ada yang mengatakan 3. Itu beda-beda, berselisih. Tergantung tangannya jadi siapa jadi objek dan tangan di mana dia ambil penelitian. Saya mengambil ini kita rata-rata kurang lebih begini. Bisa dipakai berwudu ini, Pak? Kalau tidak bisa berarti butuh latihan menghemat. Selama ini, Pak, kita punya mubazir itu tingkat tinggi ketika mau berwudu. Setiap berwudu kita mubazir tak itu luar biasa. Mubazir tak luar biasa. Mandi, kalau mandi seperempatnya. Nah, kita ini kalau mandi, Pak, Masya Allah. Air ledeng coba dibayar. Kalaupun tidak dibayar, tetap itu termasuk kemubaziran. Tetap kemubaziran. Ya. Tapi bukan berarti bahwa begitu bapak-bapak tidak pakai sabun. Tetap pakai sabun. Sesekali pakai sampo. Ya. Itu artinya apa? Islam itu sangat mengamalkan anjurannya PLN, anjurannya PDAM, berhematlah dengan listrik. Wih, luar biasa Nabi itu, Pak. Matikan semua sumber-sumber api dan sumber air, sumber listrik yang ada sumbernya, matikan sebelum tidur. Nah, kita ini kadang-kadang justru mau tidur kasih menyala lampu, kasih menyala ini, kasih menyala ini, kasih menyala ini. Itu termasuk menyelisih sunnah. Kalau ada orang tidur di sini tidak bisa kalau tidak pakai lampu, itu mata boros itu. Tidak bisa tidur kalau tidak menyala lampu. Banyak nyamuk. Nah, pakai nyamuk. Nah, gigi tunggi. Ya, jadi ternyata Nabi itu melakukan namanya sela-sela. Ya, dengan anggota wudunya dengan cara digosok, dipijak-pijak itu. Ya, jadi air ini tidak mesti banyak, Pak. Bagaimana setelah Bapak kalau mau rasakan ini, Bapak pergi di masjid Mekah Madinah, lalu buang angin. Mau keluar pergi cari air, tidak bisa, jauh. Belum tentu bisa masuk. Ada yang jagain. Teknik berwudu di mana? Di tempat minum air Zam-Zam. Gimana caranya? Ambil pakai botol-botol.
kemungkinan 2-3 tempat air gelas itu sudah bisa dipakai berwudu. Kadang 1 pun sudah memadai. Ya, memang orang Arab karena terbatas jumlah airnya, ya hemat sekali dengan air, Pak. Kalau Indonesia karena sudah terbiasa banjir, maka pengusaha-pengusaha hotel di Mekah itu, Pak, kalau orang Indonesia pasti tahu bahwa siapkan air banyak. Kalau orang Indonesia, karena orang Indonesia itu tidak hemat dengan air, ya, sudah terbiasa kita itu, Pak, melimpah air. Kalau orang Timur Tengah, Pak, air tidak ada. Kadang-kadang dipakai cebok itu bukan air. Pakai cebok itu, Pak, WC-nya orang Arab sebagian itu, Pak, itu bukan bak air, bak batu-batu. Batu-batu disiapkan, sudah buang air, ambil batu, cebok, pakai batu. Mana caranya? Ambil sudut-sudutnya. Jadi kadang ada 1 batu 3 sudut bisa dipakai. Ya. Jadi orang Arab itu habis tembok-tembok itu ngambil, batunya ngambil. Di sebagian. Ada masalah silakan sebelum saya lanjut. Ada mau diperjelas, ada yang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, Ustaz. Apakah wudu ini tidak ada perbedaan dengan wanita, Ustaz, yang wudu? Ya, apalagi wanita tadi dengan laki-laki, Ustaz. Ya. Apakah sama itu kalau tadi kepala itu juga seperti itu? Ya, tidak ada penjelasan khusus. Hakikatnya sama, cuma tadi itu, ya, kalau dia misalnya aqbala wa adbara, itu mungkin perempuan karena kondisi khusus rambutnya panjang, maka perempuan itu bisa mengalami kondisi khusus. Karena kita laki-laki kan bisa begini, ya. Nah, tadi itu harus summa ruddahuma, dia kembalikan begini ke depan, ya, ke tempat semula dimulai. Kalau perempuan tidak mungkin begini, tidak mungkin karena panjang, ya, tidak mungkin dibilang begini, ya. Maka perempuan itu dari depan ke belakang itu bisa langsung ke telinga bagi mazhab Abu Hanifah dan sebagai mazhab Malikiyah, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i apa? Tidak. Syafi'i itu memang mengusap telinga itu dengan bukan dia tersendiri. Kalau mazhab Syafi'i itu sampai 15 itu mengusap telinga. Ada memang dia begitu membasuh muka langsung memang langsung dengan telinganya itu sekalian. Ya, karena banyak tafsiran juga ini telinga masih bagian dari wajah. Berarti ini sudah 3 bersamaan dengan muka. Nanti ada juga pendapat bersamaan dengan kepala 3. Berarti sudah 6. Ada yang berpendapat menyendiri, telinga tersendiri 9. Ya 9. Karena dipahami telinga itu ada menjadikan 1, ada juga 3. Ada malah, Pak, khusus lubang saja, khusus lubang 3 juga. Jadi berapa nih? 12. Ya, ada juga khusus begini. Khusus begini saja. Berarti 15. 15. Ya. Nah, kalau secara umum laki-laki dan perempuan sama, ya sama. Laki-laki dan perempuan pada prinsipnya
anggota wudunya sama, jumlah basuhannya sama, cara juga membasuhnya sama. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Masih ada tambah? Iya. Kalau tadi itu menyela-nyela jenggot itu, Ustaz, bagian dari membasuh muka ya? Ya, basuh dalam 3 kali. Ya. Atau dia tersendiri? Dia tidak tersendiri, sudah menyapu. Termasuk dari gigi. Ya, bagian panjang jenggotnya. Yang tidak ada jenggotnya apa mau disela-sela? Ya, fadal. Baik, terima kasih Ustaz. Bolehkah kita berwudu dengan mencuci anggota wudu itu sekali-sekali atau 2 kali? Baik. Baik, ada. Jadi mencuci anggota wudu itu sebagian anggota wudu bisa sekali, sebagian anggota wudu itu ada 2 kali, sebagian anggota wudu itu bisa 3 kali. Wajibnya sekali, sunnahnya itu 2, sunnahnya 2, sunnahnya juga 3. Bahkan ada sebagian Pak kalau kita baca Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, itu tangan sampai siku 2, yang lainnya 3. Yang lainnya 3. Berarti yang kalau Bapak berwudu dengan pakai 2 itu sunnah, berwudu dengan pakai 3 itu sunnah. Yang 1 wajib, 4 mubazir, 5 keterlaluan. Tidak cukup 1 kikir. Karena ada orang berwudu Pak, kadang-kadang tidak sampai di siku, tidak cukup 1. Kadang-kadang juga di bagian tumit tidak kena, itu kikir namanya. Tapi kalau ada sengaja kasih lebih-lebih jumlah, kata Nabi, man zada faulai haula, siapa yang menambah-nambah itu termasuk faqad asa wa zalama, dia sudah menambah-nambah melebihi, itu bisa bermaksiat kepada Rasulullah dan termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Sehingga kan Pak, terutama yang berwudu yang sering pakai banyak air, tak tolong diperhatikan, karena malah sebagian anak-anak itu saya lihat sebagian itu saking main-mainnya dengan air lebih banyak tumpah, bahkan kadang-kadang tidak cukup anggota tubuhnya, ambil kisah air nasiran teman baru lari. Itu saking banyaknya air yang kita mubazirkan. Nah, Allah Ta'ala alam. Masih ada Pak? Kalau berwudu dengan 1 kali membasuh anggota wudu itu bagaimana caranya Pak Kiai? Apakah tangan tetap juga 1 kali? Oh, maksudnya tangan, oh ini 1 kali, ini 1 kali, yang 2 kali kan? Ini 1 kali, ini 1 kali. Awalnya Pak Kiai, pertama kan dia cuci tangan dulu. Ya. Kalau dia mau berwudu 1 kali, apakah mencuci tangan di awal itu juga 1 kali atau tetap 3 kali? Ya, kan prinsipnya yang bagusnya 3 kali sama sunnah. Kalau tangan itu 3 kali, dicuci tangan 3 kali. Salah samarat, ya fagasalahuma aydiyahuma, mencuci kedua tangannya. Salah marat 3 kali, itu tangan. Tapi seandainya 1 kali Pak, 1 kali saja. Yang penting rata yang dimasuk 1 kali, rata ini air 1 kali, sudah cukup, sudah sah. Tapi mau kasih tambah 2, boleh, mau tambah 3. Ya, ya. Ini aja masalah kalau Bapak pakai keran. Pakai keran itu dihitungnya pakai airnya atau hitungnya gosoknya. Kalau Bapak berwudu pakai keran, hitung apa Pak? Gosoknya atau airnya? Itu 2 atau 3? Gosoknya. Ya. Kalau airnya lebih. Ya, saya tidak tahu berapa mud. Kalau pakai gayung air, pakai bagaimana caranya? Pakai gayung? Iya. Itu bagus. Pakai gayung. Bagaimana caranya pakai? Apakah langsung dicelup tangan? Cuci tangan dulu di luar gayung. Sudah cuci 1 kali, baru kasih masuk di gayung. 2-duanya. Atau 1 ambil, kasih masuk setelah bersih. Dan bukan mustakmal. Bukan mustakmal. Dan mustakmal katanya itu air yang sudah terpakai begini, masuk lagi, tidak ada masalah. Ya, masalah. Dan itulah aslinya air wudu yang dipraktekkan Utsman.
dengan Abdullah bin Zaid. Itu aslinya itu pakai gayung, pakai semacam timba. Itulah disebut dengan inak. Inak kira-kira kita sekarang ini baskor atau ember yang seperti tadi itu tempat menada itu. Boleh Pak. Dan kalau mau lebih mengamalkan sunnah itu bisa, selama tidak menyusahkan. Selama tidak menyusahkan. Saya kira cukup dulu. Ada? Oh ya. Satu tas. Oh ya. Oh ya, lanjut makin dulu baru Pak Haji. Lanjut makin dulu. Kita rumahnya itu raja-raja. Itu pakai ceret. Ada memang pembawa ceretnya dan itu di lantai rumahnya dia lubang-lubang. Iya. Bagus juga Pak. Saya kira Bisa digantungannya itu. Saya pernah bisa mungkin Pak, itu betapa perhatiannya itu orang itu dengan tempat wudhu. Bagus saya kira. Kalau ada di antara kita juga bisa pakai ceret juga. Ya. Lebih hati-hati itu kalau main ceret Pak, dan menghemat. Bagus juga. Ya. Tidak banyak tumpah dan bagus. Ya. Saya kalau punya rumah juga itu saya siapkan juga ceret kalau tinggal nanti di sana di di Tajidul Iman di bawah. Bagus juga itu dipraktekkan gitu. Nah, tapi Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya pernah dengar Ustaz bahwa berwudu itu ada 4 wajibnya. Iya. Cuci tangan, siku, muka dan kaki. Ya. Nah, terus misalnya kita di Masjid Haram atau di Nabawi itu kan tempat berwudunya agak jauh. Ya. Jadi tadi kan kita kesikut Ya. misalnya minuman. Ya. Di situ kita berwudu, bagaimana kalau kita tidak berkumur-kumur? Ya. Kan itu bukan dia kan semua sunat. Bisakah kita sahkah kita punya wudu kalau kita tidak berkumur? Karena jadi masalah kalau kita berkumur di mana dibuangnya? Ya. Nah, ini kan itu di karpet semuanya ini Ya. yang kami pertanyakan ini Ustaz. Ya. Ya, terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi memang Quran itu menyebutkan 4 anggota tubuh yang merupakan rukun, Pak. Bukan cuma sekedar wajib, rukun. Idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai situ. Kemudian wamsahu bi, ya. Ini kepala kan. Kemudian wa arjulakum ilal kabair. Itu 2 mata kaki. Kaki sampai 2 matanya. Itu yang 4. Seandainya terbatas wudu apa? Berniat untuk berwudu dengan 4 tadi anggota tubuh, itu sudah sah wudu kita. Selama dilakukan berturut-turut juga. 4. Seandainya yang lain itu sudah sah. Sudah sah itu. Sebagai rukun yang paling kikir. Tapi kalau ada orang Indonesia begini model wudunya di Indonesia terlalu luar biasa itu. Ya, jadi kalau dalam kondisi darurat boleh. Kondisi darurat sah. Itu yang 4 itu dibasuh. Ya, dengan tempat pembuangannya ya kita tentu melihat kondisinya. Jangan di atas karpet. Tapi di tempat minum air Zam-Zam itu bisa kita lakukan. Selama bukan dibuang air kecil di situ, insyaallah bisa. Tapi kalau yang biasa sih Pak, boleh saja insyaallah. Nah, kira cukup dulu Pak ya. Maaf segala kekurangannya, kita akan bahas nanti ini. Ini apakah mengambil air baru untuk mengusap kepala Pak ya? Karena kalau menurut ini, kalau ini dia di judulnya ini Imam Ibnu Hajar, ambil air baru itu sesudah ada yang berpendapat telinga diambilkan air khusus selain yang dipakai dari kepala. Ya. Tapi akan datang dibahas. Ya. Maaf segala kekurangan. Qul qul hadza astaghfirullah subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dia masukkan ini Pak, nanti ada minum.